Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Maka kita dididik oleh Allah Ta'ala, jangankan kepada baginda Nabi SAW, yang kepada kita sendiri, bagaimana cara menghormati antara sesama kita. Ada bapak kepala desa, kita tahu namanya si A, umurnya jauh lebih tua saya, tapi beliau sudah mendapatkan kepercayaan oleh orang sedesa menjadi bapak kepala desa. Kalau saya tidak memberikan contoh yang baik, walaupun beliau lebih muda, umpamanya namanya si Fulan, kita harus menyebut Bapak Fulan mau kemana, Bapak Fulan dari mana. Inilah nilai-nilai akhlak. Kalau sudah kita saling menghormati, orang awam akan bertanya, akan berbicara, tuh ajengan yang begitu sepuh saja, tuh Habib yang begitu sepuh saja menghormati kepada kepala desanya, padahal kepala desanya pantasnya anaknya, tapi begitu hormatnya. Inilah meningkatkan kewibawaan daripada nama desa itu sendiri. Tapi kalau kita sudah memanggilnya, Fulan mau ke mana, Fulan badai ke mana, atau badai tindak putih apa ngendi dan sebagainya, secara tidak langsung menjatuhkan kewibawaan pimpinan yang ada di dalam desa itu, walaupun dalam skup yang kecil. Itu hebatnya. Maka Allah Ta'ala selalu memberikan bimbingan, tuntunan terus kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh yang luar biasa. Yang kedua, makna sholawat terhadap wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini pertama kali turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat Ka'bil Akhbar bertanya kepada baginda Nabi, kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah. Hebatnya sang penanya, tidak menggunakan memunculkan ego atau akuisme, menggunakan kalimah nahnu. Kaifa nusalli, bukan kaifa usalli alaika ya Rasulullah. Tidak. Kalau begitu para sahabat alim juga. Satu kalimah jamak menunjukkan akhlak wal adab. Kalau bahasa Jawa, panjenengan, panjenengan dalam. Halusnya, kalau dalam bahasa Arab, selain antum, samahatikum, saadatikum, itu kromo inggil, bahasa yang tinggi. Ila hadratis samahat, fulan, syekhona wa ustadina, Sayyidi Syekh Fulan bin Fulan. Itu diantaranya. Nah, kita dipanggil seumpamanya ketemu dengan teman-teman, antum dari mana? Bukan ente sing tinggi, bukan, tapi antum dari mana? Ini halus. Kalimah panggilan antum akan berdampak yang hebat kepada ikhwanuna wa asgharina, kepada anak-anak, sebab menggunakan kalimah antum. Yang kedua, menggunakan kalimah nahnu
mutawadian, untuk menunjukkan ketawaduan. Seseorang tidak pernah menggunakan ana. Ana ini bisa digunakan tertentu, tapi kalau ahlul akhlak wal adab bahkan menyebutkan al-faqir indallah, bukan indanas. Sebab ada menggunakan kalimat al-faqir bisa untuk mengundang pangkat alim. Sebabnya apa? Rata-rata orang alim biasanya menyebutkan dirinya al-faqir. Maka dari itu supaya saya dipanggil alim, maka menyebut diri saya al-faqir supaya dipanggil alim. Nah itulah, itu kita ketipu dengan dirinya sendiri. Padahal yang dimaksud di sini al-faqir indallah. Al-faqir indallah. Itulah sahabat Ka'ab dengan rendah dirinya di hadapan sang maha guru, ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Mengapa menggunakan kaifah alaika bukan alaikum? Di sini menggunakan mukhatab istighdhariyah. Seperti pada waktu kita sholat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka, ketika mengucapkan assalamu alayka seolah-olah kita berhadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut mukhatab istighdhariyah. Kalau orang sudah terlatih dengan istighdhariyah al-mukhatab, lama-lama karena kita sering menghadap kepada Rasulullah, kita akan merasa dilihat oleh Rasulullah SAW, dan kita akan banyak bercermin kepada baginda Nabi SAW. Bercermin tutur kata kita, bercermin pandangan kita, bercermin wawasan kita jauh, bercermin telinga kita sampai mata, telinga, mulut. Sebagaimana kita menghasilkan karya wudhu, karya wudhu yang telah melahirkan dan menyentuh, mencapai batiniah, wudhunya bukan untuk zahiriah saja. Muka kita ini belajar di wudhui setiap hari. Kalau kita hitung membasuh muka saja 3 kali 5, kalau setiap sholat wudhu sudah 15 kali. Kali 30 berapa? Berarti sudah 450 cuci muka dengan air wudhu. Sudahkah menyentuh batiniah kita atau belum? Kalau wudhu kita menyentuh batiniah kita, akan menghilangkan akuisme. Kun mutawadian, rendah diri. Semakin bercahaya mukanya min atharin nuril wudhu, sebab setiap orang membasuh mukanya keluarlah dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fadailil wudhu. Apalagi setiap habis wudhu salat syukral wudhu, dan banyak orang ingin rezekinya banyak, jangan tinggal wudhu, mudawamatil wudhu. Insya Allah itu urusan rezeki luar biasa. Mangkana mudawamatil wudhu. Nah itu diantaranya. Apa yang diwudhui diantara kita? Ya mata kita, mulut kita. Berarti selalu setiap hari kita sucikan mata kita, mulut kita. Kalau sudah menyentuh batiniah kita, pasti mata kita akan mempunyai pandangan dan wawasan yang jauh dalam segi ilmu dan lain-lainnya. Segi ilmu, segi agama, sampai kepada wawasan kebangsaan, wawasan kita itu jauh. Satu contoh. Dan yang kedua, akan menutup aib. Siapa? Min
ikhwanunal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, akan menutupi cacatnya, kekurangannya saudara kita mukminin wal muslimat dan saudara kita sebangsa setanah air. Karena di Indonesia itu ada dua persaudaraan. Yang satu, saudara kami seagama, sebangsa, setanah air. Yang kedua, saudara kami sebangsa, setanah air. Itu persaudaraan. Itu yang harus kita jaga, keutuhannya dan sebagainya. Ini dua. Mestinya kita pandai-pandai menutupi. Bukan berarti kita mendiamkan kejelekan atau keburukan, kesalahan, tidak. Kita nasihati sendiri. Jangan sampai orang lain, bangsa lain bertepuk untuk kita, karena kita membuka kekurangan-kekurangan apa yang ada dalam umat ini atau dalam bangsa ini. Di mata ini tugasnya. Yang kedua, telinga mempunyai filter, bisa memisahkan mana yang akan menjadikan pecah belahnya umat ini dan pecah belahnya bangsa, pecah belahnya keluarga, pecah belahnya tetangga, pecah belahnya kampung. Kalau ada berita-berita yang akan mengakibatkan kita berseberangan, saudara terkadang sekandung atau saling atau sesama tetangga, tapi telinga ini sudah mempunyai filter yang selalu bercermin kepada baginda Nabi SAW. Dengan air wudhu tersebut akan bisa menepis hal-hal yang berakibat perpecahan antar sesama kita. Itu telinga tugasnya kalau diwudhui. Tutur kata kita juga, bagian yang diwudhui pasti insya Allah akan banyak meniru bagaimana tutur kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh aja yang ringan, Pak. Kalau kita makan saking asyiknya, biasanya satu butir nasi itu ada yang ketinggalan di sini, atau di jampangnya, atau di mana nih kumisnya. Sudah cuci tangan, terkadang kita tidak sadar, kita melihat, ya Allah, itu orang tua lagi, itu nasinya ada satu butir yang di sini. Kalau kita langsung menegur, tersinggung, Pak, itu ada nasinya gimana? Malu paling tidak. Segi nilai akhlak kurang baik. Walaupun toh itu benar, tapi orang yang pakai diplomasi, Pak, Bapak tadi punya peliharaan kambing, adalah salah satu yang belum dimasukkan, Pak. Ini orangnya cerdas. Iya, ya, baru sambil begini, sambil masukkan satu butir nasi itu tadi. Alhamdulillah, sekarang sudah aman saya masukkan. Akhlak luar biasa.